Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba membuat konsep baru. Kita akan mengunjungi teman-teman UMKM yang bergerak di bidang pertanian. Ya. Kali ini kita akan datang ke tempat Fans Hydro. Mudah-mudahan ownernya ada ya. Kita coba ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat-sehat Apa kabar Kang Haji. Kiki? Sehat. Nih, Alhamdulillah. saya kehadiran orang luar biasa. Owner rumah tani yang kebun hidronya luar biasa. Inilah petani muda, potensi futuristik, memiliki masa depan yang luar biasa. Amin. Gitu. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah selalu hadir di channelnya Umah Tani. Kebetulan ini adalah ownernya dari Fans Hydro. Ini menginspirasi banget buat kita dari Umah Tani. Lihat usia beliau masih semangat terus pokoknya. Karena beliau selalu menginspirasi kita. Kita sering sharing ya Pak Haji ya? Ya, kita sering. Namanya kebetulan Pak Haji Anis kita panggilnya. Dan kebetulan beliau punya banyak sekali program dan banyak sekali hidro ya, khususnya di beliau ini di spesialis hidroponik ya. Ada apa aja sih Pak Haji di sini? Yang sekarang ini baru ada pakcoy. Kita sambil lihat di mana aja Pak Haji. Nah, ini lagi melon ini. Oh, ini yang melon ya. Ini melon ya. Melon cara nanamnya dengan macida. Oke. Jadi masih kalah lah dengan punya rumah tani. Dia satu, kalau di rumah tani satu polybag satu, ini karena lahannya nggak ada, jadi ya mestinya harusnya 3 pohon ini harusnya bisa berbuah banyak. Ya. Nah ini rencananya mungkin Lebaran Haji kali ya panen ya. Kita 2 bulan lagi ini bisa kelihatan panen. Nah itu biasalah ada pakcoy. Oh, jadi di sini kebetulan teman-teman semua di sini ada pakcoy, ada selada ya? Ya, selada. Ada selada, ada kangkung, ada bayam merah. Ada bayam merah ya. Nah, informasinya bahwa Fans Hydro juga supply ya Pak Haji ya ke beberapa apa disebutnya supermarket ya. Kemana aja tuh sekarang? Yang sudah jalan itu di Superindo, ada 3 tempat, di Serang 1, di Cilegon 2. Wah, luar biasa. Terus insya Allah lagi proses ini di Indomaret Fresh. Ya, kebetulan kita terus berkolaborasi, saling mengisi ya antara Umah Tani dan Fans Hydro. Mudah-mudahan sih intinya kita fokus ke ketahanan pangan ya. Oh, tentu. Menjalankan UMKM pertanian ini supaya lebih menarik gitu. Betul. Dan yang jelas saya ingin mengajak kayak model Pak Kiki ini, anak-anak muda cinta dengan pertanian. Amin. Sekarang ini kan petani-petani kita udah kayak seumuran saya ya. Kayaknya udah harus harus cari orang-orang yang seperti Kak Kiki ini. Ya, Pak Kiki ini luar biasa. Jangan Pak dong. Om. Jadi Kiki ini ya di samping petani dia akademisi juga. Jadi perpaduan teori sama prakteknya tuh luar biasa. Makanya saya harus banyak belajar sama beliau. Luar biasa. Kita sama-sama belajar. Dan teman-teman dan penonton semua yang ada di sini juga sama Pak Haji. Kita selalu menonton dan kita selalu memberikan edukasi. Fokus kita adalah memberikan edukasi supaya nanti petani-petani muda regenerasi itu bisa terus berjalan. Dan itu salah satu visi Umah Tani juga. Nah, saya juga akan seperti itu. Satu kita visi. Sama-sama. Jadi menciptakan petani-petani muda, anak-anak muda yang cinta pertanian. Cinta pertanian. Gitu ya Kang ya? Kebetulan, nah ini kalau kita ulik lebih dalam, ternyata Pak Haji juga basicnya bukan pertanian ya? Bukan. Kita sama-sama bukan basic. Bukan petani, dia ahli komputer malah ya. Saya di bidang IT dan Pak Haji di bidang ekonomi. Ya, mantan kepala cabang Bank BCA ya, terakhir ya menjabat, dan sekarang juga sebagai wakil rektor ya di salah satu kampus. Luar biasa sekali. Dan ini banyak banget yang bisa kita coba gali di sini, selain tadi tanaman, terus supply ya. Terus ada apa lagi di sini Pak Haji? Ada ada apa lagi di sini? Jadi pelatihan ya. Pelatihan. Jadi sebetulnya 3 hal. Yuk, sambil ngelihat pelatihannya ya menurut saya sudah cukup representatif. Ya nyaman lah gitu ya untuk cuma buat kongkow mah.
Nah, kira-kira ini tempatnya. Wah, ini joglonya luar biasa ya, indah ya. Tempatnya ini. Jadi di sini juga tempat khusus untuk pelatihan sayuran ya. Pelatihan sayur. Sayur. Jadi buat teman-teman nanti bisa berkolaborasi dengan Rumah Tani. Nanti kita saling berbagi inspirasi, mengisi. Gitu. Nah, tadi kita sudah lihat dalam dari joglo, disebutnya apa ini? Joglo Akademik. Joglo Akademik. Geraha Hidroponik Center. Wah, Geraha Hidroponik Center luar biasa. Saya sebelum mengenal hidroponik, beliau sudah lebih dulu gitu ya. Maka dari itu ya kita dari Rumah Tani juga sowan sambil silaturahmi sambil sharing-sharing ya terkait dengan perkembangan bisnis yang ada di bidang pertanian ini. Karena sebenarnya banyak bagi teman-teman semua yang senang di bidang pertanian ini, banyak banget ya peluang sebenarnya. Wah, banyak. Apa aja tuh Pak Ji kira-kira peluang-peluang yang menarik? Anak-anak muda sekarang kita ngikutnya gini. Sayur itu tiap hari dikonsumsi. Iya. Menjadi salah satu kebutuhan primer ya buat makanan. Sayang kalau tidak dikelola secara profesional. Dan cuan ada di situ. Jadi jangan berharap pengen kerja di perusahaan, di pabrik gitu kan. Yuk kita garap bareng-bareng. Hasilnya kita manfaat bareng-bareng dan insya Allah akan jadi entrepreneur muda di bidang pertanian. Endingnya itu. Luar biasa. Itu motivasi-motivasi buat teman-teman atau yang baru mau memulai atau yang sudah memulai. Memang kadang bisnis, yang namanya bisnis kadang naik turun Pak Haji. Betul. Gitu. Nah, gimana sih mensiasati supaya ya artinya dari sayuran sendiri bisa kita nikmati selain sayurnya, tapi bisnisnya, apalagi cuannya, gitu. Apalagi itu. Nah, jadi pola awal itu saya lagi ingin menciptakan bagaimana ada pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapat 2 mingguan, pendapatan bulanan. Nah, itu harus kita ciptakan. Artinya apa? Ada sih sayuran memang tiap hari. Nah, itu yang akan kita jadikan pendapatan harian. Ada lagi kayak buah, cabai gitu kan. Itu kan bisa seminggu sekali kita panen gitu kan. Nah, itu dijadikan kita pendapatan mingguan. Ada juga yang buah kayak tadi ya, ada melon gitu kan. Itu bisa bulanan. Nah, semuanya kita bisa atur, tergantung kita mau nggak mempola tanaman tadi. Nah, karena di kita itu mindset kita, jadi petani seperti apa, padahal nggak sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengelola pertanian ini secara baik dan kita lakukan secara profesional, itu yang penting. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak sekali inspirasi, masukan-masukan, khususnya buat saya nih Pak Ji. Mudah-mudahan sih saya juga terus semangat, terus konsisten. Jadi buat teman-teman semua yang menonton, ini adalah fokus untuk edukasi ya, buat memotivasi anak-anak muda supaya kita terus berkreasi, terus berkarya, khususnya di bidang pertanian gitu. Luar biasa, terima kasih nih Pak Ji sudah menerima kita dari Rumah Tani. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa terus berkolaborasi, khususnya di bidang pelatihan ya. Kita sudah berkolaborasi sudah 2 kali ya, 3 kali ya, 2-3 kali kita berkolaborasi di Rumah Tani ataupun di sini. Terus juga kita supply sayuran juga, saling support kita ya. Terus nanti mudah-mudahan perkembangan lainnya. Kita juga tadi baru kumpul ya. Baru kumpul. Nanti kita akan membentuk usaha bersama. Usaha bersama ya. Koperasi usaha bersama di bidang pertanian. Apa tuh namanya tadi? Koperasi usaha bersama ya. Ya, koperasi usaha bersama pertanian. Mudah-mudahan sih itu semua bisa membackup khususnya di warga Kota Serang ataupun yang ada di sekitarnya dan wilayah Banten terutama ya. Sip. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat instalasi hidroponik seperti ini bisa kontak ke nomor 0813 883 4554. Jadi kita juga menyediakan equipment Pak Ji. Equipment semua di bidang pertanian, perikanan dan juga peternakan. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Ji. Oke. Mudah-mudahan kita bisa terus support, terus kolaborasi. Terus sama-sama berkembang bersama sih intinya. Iya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Rumah Tani Agriculture. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang, channel ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Semangat.